Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Wa qala aydan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan diri kita untuk duduk bersama untuk belajar Al-Quran. Semoga segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya ya, kajian kita mengupas rahasia di balik penempatan urutan surat Al-Quran. Biasanya yang ngisi kajian di sini, biasanya kalau ngaji Bulughul Maram pasti bawa bukunya. Ya Pak ya? Ya, Bulughul Maram dibaca. Ya, nanti bab apa yang akan disampaikan nanti. Nah, kita juga ada bukunya Pak sebenarnya Pak. Nah, ini rahasia di balik penempatan urutan surat Al-Quran. Ada dua bagian sebenarnya, cuma masih satu bagian ya yang kita bawa. Ini bukunya di sini ya Pak, yang kita jelaskan. Ya, cuma di sini hanya gambaran kecil. Ya, jadi tidak semua tertulis di sini. Kalau tertulis di sini, bukunya bisa setebal lebih dari 1000. Ini cuma gambaran kecilnya saja. Ya, rahasia di balik penempatan urutan surah Al-Quran. Nah, ini rahasia di balik tulisan Al-Quran. Tulisannya ada dua bagian. Ini kalau dijadikan satu, lebih dari 1000 halaman. Ya, cuma kalau disampaikan di sini, kalau Bapak nggak belajar bahasa Arab, agak susah nanti Pak jelasannya. Iya, modalnya harus tahu kaidah bahasa Arab supaya tahu mana benar dan salahnya. Ini, ya. Yang buku ini data jumlah kata dan huruf di Al-Quran. Ya. Ini yang sering kita sampaikan, ada berapa jumlah huruf surat Al-Fatihah, huruf surat Al-Baqarah, sampai surat An-Nas. Ya. Jadi kalau kita sampaikan, Bapak nggak punya data ini, Bapak cuma apa ya? Ya sudahlah, percaya aja. Ya. Nah, ini perlu kita jadikan kajian ini kajian yang ilmiah. Ya, tidak sekedar bunyi gitu. Artinya ada data yang perlu kita pegang. Ya. Nanti di sini dijelaskan ada berapa jumlah huruf alif per surat. Ya. Di sini akan kita dapatkan informasi jumlah kata. Ya, jumlah kata di setiap surat. Nanti kita sortir semua di Al-Quran, ada berapa jumlah ayat yang setiap ayatnya terdiri dari 5 kata. Nah, di sini dari 6.236 ayat, ada berapa ayat yang terdiri per ayatnya 10 kata, 11 kata, sampai yang paling banyak 128 kata di Al-Quran. Jumlah hurufnya juga begitu. Ya. Yang paling sedikit 2 huruf per ayat, seperti Toha, Yasin, Hamim, seperti itu. Yang paling banyak di Al-Baqarah ayat 282, 549 huruf satu ayatnya itu Pak. Paling banyak di Al-Quran. Jadi data-data ini perlu kita miliki ya untuk menguji keilmiahan apa yang kita sampaikan.
supaya semua ikut terlibat. Ya, mungkin kita menganggap di sana nggak ada kajiannya kan gitu Pak. Biasanya yang disampaikan adalah tarjamah, biasanya apa tafsir. Nanti diuraikan. Contoh misalnya tafsir seperti ini Pak. Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab itu bukan nama aslinya. Harus diketahui. Baca buku tafsir dapat kita namanya Abdul Uzza aslinya seperti itu. Itu dapatnya akan dapat kalau kita baca buku tafsir. Ya. Abdul Uzza artinya. Atau mungkin perlu ditafsirkan seperti wattini wazzaitun. Wattin, apa artinya wattin, Pak? Demi buah tin. Kenapa Bapak lebih menafsirkan buah daripada pohon atau daunnya? Kira-kira besaran mana, daun, buah atau pohon? Hah? Pohon. Kenapa kok ditafsirkan buah? Kan itu wawul qasam, demi. Atin. Kok tiba-tiba demi buah tin? Ya, itu penafsiran. Ya. Makanya ada yang menafsirkan yang baru supaya korelasinya dapat dari ayat kedua dan tiga. Karena penafsiran ayat kedua itu diartikan waturi sinin, demi bukit Tursina. Berarti bukit itu tempat. Wahadzal baladil amin, dan demi kota yang sangat aman, Makkah. Jadi ayat kedua tempat, ayat ketiga juga tempat. Ayat pertama buah. Enggak korelatif. Makanya ada yang menafsirkan demi tempat pohon tin itu tumbuh. Ya, demi tempat pohon tin tumbuh. Jadi semua biar ada korelasinya. Tempat, dan tempat. Nah, itu penafsiran. Semua penafsiran. Ibnu Katsir di tafsirnya demi buah. Tapi kalau kita baca tafsirnya Ibnu Ashur, tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ini orang Tunis ini, Pak, menafsirkan demi tempat pohon tin tumbuh. Supaya ada korelasi dengan ayat kedua dan ketiga. Itulah penafsiran. Jadi penafsiran itu banyak. Tetapi kalau kita mengupas tentang angka Al-Quran, udah nggak ada lagi. Kalau 5 tambah 5, 10, kira-kira ada nggak perkataan lain 5 tambah 5, 11? Pak? Udah. Itulah enaknya kalau kita jelaskan tentang bahasa angka di Al-Quran. Ya. Akan ada kesepakatan di sana. Ya. Cuma perlu ada tambahan informasi. Saya beri contoh, Pak. Ya. Surat Ibrahim, urutan ke-14. Jumlah ayatnya 52. Nah, tinggal kita ngecek di mushaf, betul nggak urutannya 14? Betul nggak jumlah ayatnya 52? Nah, Nabi Ibrahim diabadikan namanya di Al-Quran dengan 2 pola tulisan. Pertama, Ibrahim. Begini tulisannya, Pak. Ibrahim. Ada tanda iya-nya di sini. Ibrahim. Berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5. 15 kali disebut di Al-Qur'an, di Al-Baqarah, ya. Di surat Al-Baqarah. 15 kali di 12 ayat. Jadi kalau Bapak membaca nama Ibrahim di surat Al-Baqarah, semuanya tertulis seperti ini. Ibrahim. Tetapi kalau udah masuk Ali Imran sampai yang terakhir, Suhufi Ibrahim wa Musa, itu namanya udah berbeda, Pak, tulisannya, Pak. Menjadi begini. Ibrahim, ada ya-nya. Pernah nggak perhatikan gini, Pak? Diperhatikan. Ya. Makanya itu pertama itu buku rahasia di balik tulisannya. Oh, Al-Quran memang luar biasa ini perbedaannya.
Ibrahim. Ya. Ini tanpa ya. Tanpa iya. Ini pakai iya. Padahal orangnya sama, Pak. Orangnya sama. Begitulah Al-Quran memancing kita untuk mempertanyakannya. Kenapa kok ditulis seperti ini? Ya, ini. Itu ada jawabannya di rahasia di tulisan Al-Quran. Sekarang kita cek. Ibrahim itu nama suratnya ditulis seperti ini, Pak. Ibrahim. Ibrahim. Pakai iya. Surat Ibrahim pakai iya. Oke. Totalnya disebut 69 kali. Tadi 15. Sisanya berapa? 54 kali sisanya. Pertama yang disebut Ibrahim seperti ini, seperti nama suratnya, pertama kali di surat Ali Imran ayat ke-33. Nah, ini pertama. Terakhir surat Al-A'la Suhufi Ibrahim wa Musa. Lihat ini, Pak, matematikanya. Ini akan ada kesepakatan nanti di sini. Ya. Allah memilih angka 33 dan angka berapa? 19. Ya. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Ayat 33. Terakhir Suhufi Ibrahim wa Musa. Lihat angkanya. 33 dan 19. 33 dikurangi 19. Berapa, Pak? Ikut ngitung, Pak, jangan ngantuk nanti. Berapa? 4 urutan suratnya. 33 tambah 19 jumlah ayatnya. Jadi sepakat, mudah. Nggak ada yang menentang di situ. Ya. Jadi 14 urutan suratnya, 52 jumlah ayatnya. Sehingga Allah perlu memilih angka supaya ketemu dengan urutan suratnya. Gimana? Jelas nggak Pak ini, Pak? Begitu. Dipilih, angka itu dipilih, Pak. Supaya kita tahu, oh begitu. Dan sepakat. Nggak ada penafsiran lagi di sini. Masalah angka 33 dan angka 9. Memang di situ letaknya. Ya, ini pertama. Jadi paling enak itu membahas masalah angka. Nggak perlu belajar bahasa Arab, Pak. Nggak perlu belajar bahasa Arab. Dulu Pak Fauzan belajar bahasa Arab dulu itu. Ini nggak perlu belajar bahasa Arab. Angka-angka ada semua. Ya. Contoh, saya beri lagi contoh. Surat Maryam urutan ke-19. Jumlah ayatnya 98. Ini udah jelas. Ya. Nah, Allah baru ceritakan kisah Maryam dari ayat 16 sampai ayat 34. Wadhkur fil kitabi Maryam. Pertama disebut nama Maryam di surat Maryam ayat 16. Terakhir ayat 34. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Ya, dipilih angka ini, Pak. 16 sampai 34. Ada berapa angka dari 16 ke 34? Dari 16, 17, 18 sampai 34. Berapa? 19. Urutan suratnya. Kenapa kok berhenti di ayat 34? Kan bisa aja dimulai dari 15 sampai 33 atau 14 sampai 32. Ini memberikan isyarat bahwa nama Maryam di Al-Qur'an disebut sebanyak 34 kali. Itu sinyalnya di sana, Pak. Isyaratnya. Ya. Dan ketika kita cek memang benar nama Maryam disebut sebanyak 34 kali. Dan terakhir kali namanya disebut
Itu ada di surat At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam nata Imran allati ahsanat farjaha. Itu nama Maryam paling ujung disebut yang ke-34 di ayat 12. Kenapa Allah pilih ayat 12 yang terakhir? Karena 34 kali itu nama Maryam disebut di 12 surat. Jadi dapat isyarat kita Pak di situ Pak. Jadi angka-angka ini memberikan isyarat yang khusus. Cuma kita karena nggak punya data, kita nggak tahu. Ya Pak ya? Nggak punya data ada berapa jumlah kata ini, jumlah kata itu, nggak punya kita. Nah itu perlu punya supaya kita bisa ikut belajar Pak. Ya, memang Quran ini nggak sembarangan menempatkan ayatnya, nggak sembarangan. Betul-betul dipilih angka keberapa itu nanti yang dipilih. Ya, beri contoh lagi Pak. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat berapa ini Pak? 21. Allah baru menyeru manusia, ya ayyuhan nas. Di ayat 21 Pak. Nggak dipilih yang lain. Kenapa? Karena Allah sebut di Al-Quran, ayyuhan nas, wahai manusia, 21 kali di Al-Quran. Sehingga mendapatkan suatu isyarat, dia perlu disebut pertama kali di ayat berapa? 21. Oh begitu Al-Quran caranya. Memberikan informasi kepada kita lewat angka. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya Bani Israel. Pertama kali disebut di surat Al-Baqarah ayat 40. Setelah kita cek, ternyata Bani Israel semua disebut oleh Allah 40 kali. Begitu caranya. Jadi mudah. Informasinya mudah. Dapat dari angka. Saya beri contoh lagi Pak. Ya. Nabi Muhammad ditinggal meninggal ibunya. Ya, setelah berziarah ke makam ayahnya Abdullah, ya, pulang dari Madinah ke Makkah di desa Abwa namanya, meninggal dunia. Umur berapa itu Pak? Berapa? 6 tahun. Artinya yatim piatu gitu udah. Nggak punya orang tua. Ketika itu, ya, Nabi Muhammad udah lama nggak dapat wahyu. Ya, ini mana Jibril nggak datang lagi itu. Beberapa hari nggak datang, ternyata setelah ditunggu-tunggu turunlah ad-duha. Pertama itu, ad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka. Ayat ke-6 apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Disesuaikan dengan umurnya ketika masih yatim 6 tahun. Makanya ayat alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, bukankah Tuhanmu dulu mendapati kamu anak yatim, kemudian melindungimu? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di usia yang ke-6. Maka ayat ini perlu diletakkan di ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi Masya Allah, angka-angka ini Pak ternyata memberikan suatu isyarat. Banyak sekali, ya. Saya berikan contoh. Di surat Al-Qiyamah ayat 4. Ayat 4. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Pasti akan kami sempurnakan kembali jari jemari manusia. Jari jemari Pak, manusia. Jadi orang kafir nggak percaya mana ada tulang belulang udah jadi hancur, nanti di hari kiamat mau disempurnakan kembali, ya, mau dihidupkan lagi. Gak percaya mereka, itu mustahil bagi mereka. Tapi Allah memberikan suatu pernyataan, bahkan akan kami kumpulkan kembali jari jemari manusia dan kami sempurnakan. Kenapa yang dipilih jari-jari Pak? Kenapa bukan mata, hidung atau rambut atau apa? Kenapa yang dipilih jari-jari?
Jari-jari semua bisa dihitung, Pak. Bisa nggak dihitung, Pak? Ada berapa ini? Kaki ikut dihitung nggak kaki? Jadi totalnya berapa? 20. Oke? Lihat. 5. Ini berapa? 5. Semuanya sama, Pak ya? Alhamdulillah. Ternyata, Pak, ayat ini persis di ayat dari awal Al-Quran, dari Bismillahirrahmanirrahim, itu menempati ayat ini, Pak. Menempati ayat ke 5.555 sesuai dengan jari jemari manusia. 5. Ayat itu ya persis di ayat 5.555. Nabi Muhammad tidak punya ide untuk menaruh ini. Gak kepikiran. Karena Al-Quran tanzil min Rabbil Alamin. Quran itu diturunkan dari Tuhan, dari Allah, ya, alam yang menciptakan alam semesta ini. Rabbil Alamin. Jadi sekali lagi, angka-angka di Al-Quran itu punya maksud tertentu. Mungkin orang belum punya ide ke sana. Makanya perlu kita sampaikan supaya Al-Quran ini betul-betul menjadi mukjizat sepanjang zaman. Jadi bukan cuma bacaannya saja atau ditulis saja, tapi dikemas dengan angka. Kenapa kok seperti ini? Ya supaya ada kesepakatan bersama bahwa Al-Quran ini bukan cuma untuk orang Islam yang belajar bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi seluruh manusia, mau agama manapun, kalau mau dapat petunjuk, kupaslah Al-Quran. Diberikan lahan untuk mengupas. Jadi kalau Bapak nggak belajar Al-Quran, dari perspektif ini, sayang Pak. Jadi Bapak mungkin saat saya nggak bisa bahasa Arab, ya nggak apa-apa. Cari perspektif yang lain yang bisa dipelajari di Al-Quran. Salah satunya ini. Ya, nah ini. Jadi sekali lagi, angka-angka yang ada di sini, ya, semua by design. Semua disetting semuanya tidak sembarangan, tidak serampangan, ya. Settingan semuanya, ya. Jadi kalau kita ditanya misalnya, ya. Surat, katakanlah surat yang paling mudah kita pelajari nanti dulu. Surat Al-Anfal misalnya, Pak. Al-Anfal, ya. Urutan ke-7, yas'alunaka anil anfal. Ini mudah sekali nih Pak menemukan urutannya. Qulil anfalu lillahi war rasul. Qulil anfal lillahi war rasul. Nah, lillahi war rasul. Yas'alunaka anil anfal. Al-Anfal urutan ke-7. Ini ayat pertamanya di sini. Kenapa disebut surat Al-Anfal? Karena ayat pertama menyebutkan apa? Al-Anfal. 2 kali. Nah, tinggal kita hitung, Mbak. 1, 2, 3. Al-Anfal pertama urutan ke-3. Qulil anfal, ya. Yas'alunaka anil anfal, qulil anfalu. Ini ke-8 Pak, ke-7. Gak ada yang memperbaiki ini ternyata. Salah, gak ada yang memperbaiki Pak. Al-Anfal itu yang ke-8. 7 itu Al-A'raf. Ya. Qulil anfalu, yang kedua, urutan ke-4 dan ke-5. Jadi Al-Anfal itu berada di urutan ke-5 dan 3. 5 tambah 3 jadi berapa? 8. Urutan suratnya. Nah, mudah. Jadi menemukan penempatan urutan suratnya sangat mudah sekali. Tapi memang perlu kita hitung. Lah ini biasanya kita ini tidak biasa menghitungnya, Pak. Tidak biasa menghitungnya. Sehingga kita nggak tahu clue yang diberikan oleh Allah kita nggak terbaca di sana. Ya. Ada yang memang sulit untuk dideteksi. Ya. Biasanya surat-surat yang sulit untuk dideteksi itu surat
yang cuma disebut namanya satu kali. Contoh Quraisy, Al-Ma'un. Itu nggak mudah itu, Pak. Al-Fil, Al-Humazah, itu nggak mudah. Ya, makanya buku yang kedua ini belum semuanya selesai. Yang rahasia dibalik penempatan urutan suratnya. Jadi lagi nunggu apa namanya itu, ilham itu. Iya, Pak. Jadi nggak mudah, Pak. Kalaupun nanti tersusun, paling saya belum tahu. Ya sudah kita akui, memang belum tahu, nggak bisa dipaksakan. Mungkin generasi setelahnya akan mencari tahu kenapa di urutan sekian dan sekian. Nah, ini. Ada juga yang diurutkan kadang-kadang kita tidak pernah tahu, tetapi lewat cara yang lain. Ya, contoh misalnya begini, Pak. Ini begini. Al-fil itu artinya apa al-fil? Gajah. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya gajah. Urutan surat ke-105. 105, Pak. Nah, Rasulullah itu lahir di tahun apa, Pak? Tahun gajah, amul fil. Terjadi dikatakan amul fil karena pada tahun itu ada gubernur Yaman, Abraha, mau menghancurkan apa? Ka'bah. Diabadikan di Al-Quran sebelum Rasulullah lahir. Ya. Angka 500 Rasulullah lahirnya pada tahun berapa Masehi? 571 Masehi. Nah, ini lahir pada tahun, dikatakan tahun gajah. Kalau kita lihat, 571 itu bilangan prima dari 105, Pak. 105 adalah urutan surat Al-Fil. Ini nggak terbayang. Ternyata bisa lewat sini juga. Soalnya kalau kita cari Al-Fil, kenapa urutan 105? Biasanya kita bingung, Pak. Oh, ternyata setelah kita pelajari, ternyata Rasulullah lahir pada tahun gajah itu pada tahun ini. 571 Masehi. Dan angka 571 Masehi adalah bilangan prima dari 105. Dan 105 adalah urutan surat Al-Fil. Nah, ini ya. Sebelum saya lanjutkan, Pak, dari urutan sini ada yang bingung nggak kira-kira? Silakan, ada yang mau ditanyakan, Pak, dulu, Pak, sebelum kita hapus. Ini antara paham dan bingung. Nggak apa-apa. Baru 3 kali kita bertemu. Nanti kalau udah biasa, insya Allah paham. Insya Allah. Memang pelajarannya jarang ada yang pelajari ilmu ini. Jadi nggak seperti fikih, ya Pak ya, hadis, sambil ngantuk-ngantuk bisa itu. Sambil tiduran bisa ya. Kalau ini, Bapak pakai serius aja belum tentu paham. Pakai ngantuk. Udah. Pakai tidur. Oke, saya berikan contoh lagi tentang surat Al-Fatihah. Ada nggak di Al-Quran kata Al-Fatihah disebut? Nggak ada. Di surat Al-Fatihah nggak ada juga. Allah berikan isyarat Al-Fatihah ini dengan angka, Pak, bukan dengan nama. Ya. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Walaqad atainaka sab'an minal masani. Wahai Muhammad, telah kami berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi Al-Fatihah ini diabadikan bukan dengan kata, tapi dengan sab'an. Apa sab'an? 7. Kenapa nggak mengatakan walaqad atainaka al-Fatihah
wal Qur'anil azim. Ya Pak ya. Tapi Allah pilih kata sab'an 7. Wal Qur'anil azim dan Al-Qur'an yang agung, yang besar, yang mulia. Ya. Apakah Al-Fatihah bukan termasuk Al-Qur'an? Termasuk enggak, Pak? Kenapa perlu ada sab'an minal masani? Ya. Oke. Surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat, Pak? 7. Ya, 7. Kita cek. Ya. Kita tulis dulu. Karena Bapak enggak bawa mushaf, saya nulis Alhamdulillah. Bismillah dulu, Pak, lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sampai bawah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat. Al-Fatihah datanya 1, 7, 29, 139. Urutan pertama 7 ayat, kata, huruf. Ini datanya di Al-Fatihah, ya. Sekarang kita cek walaqad 1 kata, atainaka 2, sab'an 3, min 4, al-masani 5, wal Qur'an 6, al-azim. Jadi ada berapa kata? 7. Karena Allah sebut angka 7, maka porsi ayat ini juga 7 kata. Sekarang kita cek kata apa yang menjadi penengah kata di kata 7 ini, Pak? Min. Menjadi penengah. Mim dan huruf nun. Ini. Ya. Disebut angka 7. Mim dan sekarang kita hitung ada berapa huruf mim di sini? Walaqad atainaka sab'an min 1. Al-masani wal Qur'anil azim. Ada berapa? 3. Mimnya 3. Sambil ngantuk ini jawabnya ini. Nun. Walaqad atainaka 1, 2, 3, 4. 3 tambah 4 berapa? 7. Dah. Sekarang kita cek, Pak. Ada berapa jumlah ayat Al-Fatihah yang diakhiri huruf mim? 1, 2, 3. Bukan ayat. Ayat yang diakhiri huruf mim. Ada berapa? 3. Ada berapa jumlah ayat yang diakhiri huruf nun? 1, 2, 3, 4. Sesuai nggak, Pak? Makanya diberikan angka sab'an minal masani. 7 yang dibaca berulang. Oke. Sekarang kita cek ada berapa jumlah kata yang diakhiri huruf mim. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi nih, Pak. Karena sab'an. Kan diakhiri, ditengahi huruf mim dan huruf nun. Sekarang ada berapa kata yang diakhiri dengan huruf nun? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 juga. Jadi kata yang diakhiri huruf mim ada 7. Ya. Kata yang diakhiri huruf nun juga ada tuh. Ini data dan faktanya seperti ini. Jadi Al-Quran menyebutkan angka. Angka itu untuk apa, Pak? Dibaca atau dihitung? Dihitung. Tinggal kita ngitung di sini. Ya. Nanti tinggal Bapak yang akan apa ya? Menerima atau menolaknya. Patologi itu. Ya kan? Ini Pak ya. Jadi semua udah dihitung oleh Allah SWT. Sekarang lihat yang menjadi pertengahan huruf mim dan nun. Ya Pak ya. Berarti ini kata keberapa? 4. Mim dan nun. Lihat urutan surat yang ayat keempat. Lihat. Mim dan nun. Malik yaumid. Semua sama Pak. 3 sebelumnya, 3 setelahnya. 3 kata sebelumnya, 3 kata setelahnya. Ya. Mim, mina, maliki yaumiddin. Kalau mau cepat menghitung jumlah kata surat Al-Fatihah, di sini letaknya, Pak. Ada berapa jumlah katanya ini? Dari kata pertama kali. Ayat pertama sampai ayat ke-7. Bismi berapa huruf? Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti udah berapa ini? 8. Ar-Rahman. 6. 8 tambah 6. Maliki 3. 17. Iyaka 4. 21. Ihdina 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 26. Siroto 3. 26 tambah 3. 29 kata. Jadi semua bisa dikelola di sana. Jadi Al-Quran ini memang luar biasa. Semua kata pilihan. Tidak sembarangan. Ya. Jadi sekali lagi, ya, ini salah satu bentuk Allah itu inginkan kita menghitung. Sehingga Al-Fatihah pun disebut dengan angka. Bukan dengan kata yang perlu dimaknain apa gitu. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Beberapa riwayat ya, ada 3 qiraat yang tidak memasukkan bismillah sebagai jumlah ayat, sebagai ayat. Ya. Jadi langsung kalau baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung boleh, Pak. Sah salatnya. Sah salatnya. Ya. Ada yang dibaca jahar, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca pelan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang enggak baca bismillah, sah semuanya. Ya. Jadi Bapak jangan berdebat. Kok enggak baca bismillah? Loh, saya kan punya qiraat lain. Ya, qiraat Nafi', Ibnu Amir, Abu Amr. Ya. Itu enggak dihitung ini, Pak. Jadi jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini, Pak. Dipotong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Maka ini ya, walaupun ini ada yang dibuang, enggak dijadiin satu ayat, tetap Al-Fatihah harus tuh. Jadi Quran itu dikunci di angka ke-7 pertama kali. Biasanya surat pendek-pendek itu ditaruh di juz amma, Pak, kecuali Al-Fatihah. Ya kan? Jadi habis Al-Fatihah 7, habis itu yang paling besar 286. Berarti ada maksudnya angka 7 itu. Ya. Allah menciptakan langit berapa lapis, Pak? Bumi 7. Kalau kita tawaf, kalau sa'i, semua angka 7 di sana dipilih. Enggak tahu ada apa angka 7 itu. Ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya tapi kita enggak boleh semua angka-angka 7 gitu, enggak. Ya, kalau enggak mau angka 7 enggak mau. Ya.
Enggak gitu Pak ya. Jadi sekali lagi, angka ini ada tujuannya di sini. Silakan, bisa nggak kita bikin pola seperti ini? Ya, akan susah. Ya, contoh lagi. Bismi berapa huruf? 3. Ini yang paling ujung, abdolin. Hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi diakhiri dengan kata 7. Sekarang kita cek ya. Berapa jumlah kata yang terdiri dari 3 huruf? Bismi 3 huruf. Lillahi 3 huruf. 1, 2, 3 Pak ya. Maliki 3 huruf. Udah berapa Pak? 3. 1, 2, 3. Yaumi 3, udah 4. Ya Pak ya. Sirata 5. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya. 6, ghairi, 7, wala. Ada berapa? Ada 7. Ya. Bismi, lillahi, maliki, yaumi, sirata, ghairi, wala. Ada 7. Sekarang yang terakhir ada 7 huruf. Ada berapa? Ini lawan katanya dari 3 itu Pak. Waladhdallin 7. Ya. Al-mustaqim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nasta'in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba al-alamin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 3 kata ya, terdiri dari 7 huruf. Ada 7 kata terdiri dari 3 huruf. Dibalik dia. Jadi semua kata-kata di sini tidak sembarangan. Ya, semuanya unik hadis Al-Qur'an. Makanya jin pun dia mengatakan begini di surat Al-Jin ayat pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Wahai Muhammad, katakanlah, aku hanya diwahyukan Al-Qur'an kepadaku. Ya, bahwa sesungguhnya ada dari golongan jin mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad, dan ketika mereka pulang ketemu pada bangsa jinnya, mereka mengatakan bahwa kita telah mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Jadi Allah memberikan sifat Al-Qur'an, firman-Nya itu Qur'anan ajaba, yang sungguh menakjubkan. Jadi kalau kita sekarang baca Al-Qur'an nggak takjub dengan Al-Qur'an, yang salah kita atau Allah, Pak? Nah, udah itu. Quran itu menakjubkan loh, kan gitu Allah bilang gitu. Kok kita baca rasanya biasa-biasa aja, mana? Gak takjub, di mana rasanya itu? Berarti statement Allah ini bisa salah. Kalau kita nggak merasa takjub. Nah, kita bisa takjub kalau Quran ini lihat dabbaru ayatihi, ditadaburi ayat demi ayatnya. Itu Pak ya. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang akan kita kupas Qul huwallahu ahad. Itu sangat luar biasa lagi Pak. Sampai kita akan menghitung jumlah harokatnya. Harokat fathah dan harokat dhammah. Itu semua bisa seimbang di sana. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita menyampaikan ini dulu, tidak usah banyak-banyak. Mungkin habis ini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, takut nanti kalau banyak-banyak tambah pening nanti. Ini soalnya udah kelihatan goncang ini Pak ya. Pak silakan kalau ada yang bertanya Pak, silakan. Boleh. Kalau saya
Iya. Mm. Iya. Nah, konteksnya Pak. Ya. Di dalam madhab ini kan masalah fikih ini Pak. Perbedaannya di masalah fikih. Kalau Bapak ngikutin Imam Syafi'i, maka bismillahnya dijaharkan. Kalau Bapak ngikutin madhab Maliki, ya nggak dibaca, ya. Jadi ini masalah perbedaan dan semua benar, semuanya benar. Kalau saya katakan 5 tambah 5 10, 4 tambah 6 10, ada yang salah nggak? Betul Pak, di situ Pak. Jadi perbedaan itu untuk memudahkan kita, bukan untuk kita jadi bahan perdebatan, permusuhan apalagi. Karena kekurangan ilmu kita, orang akhirnya berdebat. Ya, saya pernah sholat di masjid di Jalan Tengku Umar. Yang mengundang saya ini orang Muhammadiyah. Biasanya orang Muhammadiyah itu kalau pakai sholat kan bismillahnya nggak dibaca, Pak. Ini salah satu apa? Tipikalnya orang Muhammadiyah. Karena yang mengundang saya orang Muhammadiyah, ya saya harus hormati. Ya Pak, saya harus hormati. Ya, saya nggak baca, langsung baca Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai. Takmirnya ngajak ngobrol sama saya, Ustadz. Nanti kalau imam lagi, Ustadz harus baca Bismillah di sini. Oh, salah masuk kandang saya ini. Ternyata takmirnya nggak semua orang Muhammadiyah ini di sini, ya Pak ya. Oh, jadi saya nggak bisa mendebat. Ya, oh ya Pak. Ya, karena ketika nanti kita adu debat, malah kita nanti jauh nanti. Ya, udahlah, betul Pak. Nanti akan kita baca kita baca nanti Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu dibaca itu, apalagi kalau nggak baca. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Jadi yang nggak membaca Al-Basmalah itu malikinya pasti pendek, Pak. Apa perbedaannya maliki dengan maliki? Maliki artinya pemilik. Kalau malik artinya raja. Allah ingin memberikan pernyataannya di sana bahwa di Al-Fatihah itu, akulah pemilik hari kiamat dan aku rajanya. 2 itu situ, Pak. Akulah pemilik hari kiamat, ya, dan akulah rajanya. Karena manusia dulu kan pernah jadi pemimpin zaman dulu itu. Yang bisa menguasai daerah. Ketika di hari kiamat, oh enggak, udah enggak lagi presiden kamu. Enggak lagi raja kamu. Udah kamu dari rakyat jelata lagi kamu. Ya. Jadi Allah mengatakan Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Itu enggak berlaku di surat An-Nas. Jadi Bapak jangan bikin-bikin. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Nggak boleh Pak. Karena apa? Rasulullah nggak menyontohkan itu. Yang dicontohkan cuma di surat Al-Fatihah. Jadi kalau Malikin nas pendek. Tapi kalau di surat Al-Fatihah ada 2. Maliki Yaumiddin sama Maliki Yaumiddin. Ya. Jadi memang kita ini perlu mengupdate keilmuan kita tentang Al-Quran. Sehingga kita itu damai dengan diri sendiri dan akan tidak akan banyak perdebatan. Ya, kenapa banyak orang berdebat? Karena kurang ilmu. Makanya sesuatu harus pakai ilmu. Makanya nggak salah kalau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdoa. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, Tuhanku, berilah, tambahkanlah aku tambahkan. Berarti sudah ada ilmunya, Pak. Tinggal tambahkan aku ilmu. Jadi Allah nggak mengatakan kepada Nabi Muhammad, Rabbi zidni rizqa. Ya Allah, tambahkan aku rezeki. Atau Rabbi zidni thawaba atau ajra. Ya Allah, tambahkan aku pahala. Jadi yang disuruh nambah apa, Pak? Ilmu. Karena ketika nggak ada ilmu, yang ada bingung, Pak. Dulu pernah terjadi sholat subuh, ya, itu di Gang Palapa, belakang Pasca Sarjana IAIN.
UIN sana itu. Daerah Palapa sana itu. Ya Pak ya. Kiri jalan itu ada masjid itu Pak, di situ. Ada orang sholat subuh, yang imamnya udah bapak-bapak tua. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Ar-Rahman. Ya. Ayat ke-12 ruku. Dah, sujud dah, berdiri lagi. Rakaat kedua langsung baca Ar-Rahman, Pak. Enggak baca Al-Fatihah. Lupa. Gimana makmumnya? Perlu mengingatkan enggak? Perlu. Gimana ngingatnya, Pak? Ngingatnya gimana ngingatnya? Imamnya itu subhanallah. Imamnya langsung mencari apa kesalahannya. Tetapi imamnya bingung, mungkin lupa, dibaca lagi Ar-Rahman itu. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 3 orang lagi. Subhanallah. Bingung ini imamnya ini kan. Diulangi lagi pelan-pelan. Mungkin ada kesalahan makhraj atau apa. Sampai 4 kali ada yang emosi. Ngingatinya langsung. Al-Fatihah dulu, Mam. Benar terjadi nih, Pak. Al-Fatihah dulu, Mam. Sama bapak-bapak juga emosi. Ya, karena kurang ilmu. Kalau pakai ilmu kan langsung baca Al-Fatihah. Makmumnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu benar jalurnya. Ya. Ini pakai emosi, nggak pakai ilmu. Ya. Karena kurang apa? Ilmu. Makanya biasanya yang kurang ilmu biasanya yang sudah tua-tua biasanya. Ya memang yang sudah tua. Ya nggak apa-apa kan, betul nggak Pak ya? Ya benar. Survei membuktikan yang kurang ilmu itu justru orang tua. Iya. Jadi sekali lagi ada hikmahnya Pak. Kita ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk mempelajari 10 qiraat Al-Qur'an. Setelah kita pelajari, kita analisa kenapa kok ada perbedaan bacaan. Kenapa ada perbedaan jumlah ayat. Ini ada 2. Perbedaan bacaan, perbedaan jumlah ayat. Al-Ikhlas itu ya ada 2 versi jumlah ayatnya. Al-Ikhlas ada yang 4 ayat, ada yang 5 ayat. Jadi ayat yang ketiga diputus Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Udah 4 itu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad, kufuwan wan itu hanya riwayat Hafiz. Jadi yang lainnya yang paling banyak kufuan ahad. Kufuan. Ada satu lagi riwayat yang baca kuf'an. Jadi fa-nya sukun bukan dhammah. Mau kufuan, mau kufuan, mau kuf'an semuanya sama. Mau degan, mau dugan semuanya sama. Ya sama-sama dugan. Perbedaan tidak merubah makna. Ya, tapi harus sesuai dengan yang disepakati oleh Rasulullah. Iya. Apa Pak? Ya. Ya. Dialek itu Pak, lahja, berbeda ucapan, satu makna. Dialek. Tapi kalau Maliki bukan dialek. Paham Pak ya? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin bukan dialek karena beda makna.
Jadi dialek itu beda ucapan satu makna. Untuk apa? Untuk mempermudahkan. Karena nggak semua kabilah Arab itu dari orang Quraisy. Rasulullah ini kan orang Quraisy, Pak. Ada kabilah banyak, puluhan. Ada Tamim, ada Bani Sa'ad, ada Bani Uzrah, ada Bani Kalb, ada Asad. Ya, ada Toyi dan lain sebagainya. Beda apa dia? Dialek. Sama seperti di Lampung. Dialek apa namanya, Pak? Api sama apa? Nah, beda dialek. Itu baru Lampung. Belum nanti kita ke Papua. Belum ke Madura. Belum ke Sunda. Jadi kalau kita misalnya nih, kita dari Lampung ngajarin Pancasila ke orang Papua. Ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dibaca apa? Ketuhanan. Udah biarin aja, nggak bisa kok kita paksain. Sama dialeknya, dialek dari Bani Uzrah, Bani Kalb. Ketika, maaf bukan Bani Tamim. Bani Tamim. Ya. Ketika Rasulullah baca alaihum, mereka nggak pakai alaihum. Punya dialek sendiri. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita baca alaihim, Pak, berarti ngikutin suku Tamim. Tapi kalau kita baca alaihum, ngikutin Nabi Muhammad. Semua boleh. Cuma kalau kita ngikutin Nabi Muhammad tanpa ilmu di sini, gak sah. Itu Pak maunya ekstrim itu, Pak. Benar, Pak, saya dengarkan HP saya, Pak. Ini supaya Bapak yakin ya. Ini ada ini. Ya. Jadi saya bukan ngada-ngada. Ya, kita mana ini? Qiraat ini ada. Nah, ini. Nanti kita bacakan malikinya pendek atau panjang. Ya, yang alaihim atau alaihum. Ya, kita bacakan. Ini nih Khalaf Al-Hamzah. Ya. Ini kalau di-upgrade bacaan Al-Qur'an kita, Pak. Oh, enak Pak Al-Qur'an itu. Oh, ternyata banyak ilmunya Al-Qur'an itu. Bukan cuma satu riwayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca apa, Pak? Itulah bacaan Rasulullah. Za itu suku Bani Kalb sama Bani Uzrah. Rasulullah membaca shad. Jadi ihdinas sirat, ini Pak. Sirat sama ihdinas sirat itu aslinya begini di Arab, Pak. Pakai sin. Dari akar kata saroto artinya menelan. Tidak ada dalam bahasa Arab, kamus Arab, soroto itu nggak ada, Pak. Soroto nggak ada. Soroto nama orang. Suroto itu. Jadi cuma oleh Allah, Jibril, disuruh menulis pakai huruf shad, Pak. Itulah bukan keinginan Rasulullah Quran itu, Pak. Walaupun orang Arab, semua orang Arab pakai sin, tetapi diganti huruf shad. Sehingga Rasulullah baca shad, ihdinas sirata. Ya, sirat. Nah, Al-Quran dibawa ke beberapa suku. Ya. Nah, ada suku Bani Kalb sama Bani Uzrah. Ketika dibacakan ihdinas sirat, nggak bisa, Pak. Dia bisa mengucapkan huruf sin, itu za. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi oleh Rasulullah
Akhirnya lapor sama Jibril. Jibril, ini beberapa orang nggak bisa membaca seperti yang aku baca. Tolong berikan dispensasi kepada Tuhan, dari Tuhan. Singkat cerita, diberikanlah dispensasi untuk dibaca seperti itu. Boleh sin, boleh shad, boleh za. Tetapi di mushaf harus tertulis huruf shad. Nggak boleh diganti sin atau za. Itu uniknya, Pak. Ya. Jadi tetap huruf shad, sehingga huruf shad tetap jumlahnya di Al-Quran ada 2074. Huruf shad di Al-Quran. Ya, ini kalau diambil satu-satu udah banyak yang hilang itu. Ya, Pak ya. Jadi sekali lagi, ya, Al-Quran dibaca dengan berbagai ragam itu untuk memudahkan orang lain yang nggak bisa bilang huruf shad. Kalau seandainya Rasulullah bersikuku untuk pakai shad, itu Bani Udzrah sampai Bani Kalb mungkin susah untuk menerima Al-Quran, Pak. Itulah mungkin salah satu politiknya Al-Quran. Jadi mempermudah. Jadi kalau ada perbedaan, itu untuk mempermudah. Bapak kalau mengajari bahasa Indonesia ke orang Malaysia, ngomong berbeda, apa Pak? Berbeza. Apa kita salahkan orang Malaysia? Nggak bisa, karena memang lidahnya udah seperti itu. Sama, orang Lampung juga. Apa er? Apa kabar itu apa Lampungnya, Pak? Hah? Gimana? Kalau R itu bacanya apa? Apa kita ngomong, orang Lampung nggak bisa baca R ini? Ya memang dari nenek moyangnya memang udah seperti itu. Sama orang Sunda ngomong fa, apa? Pa. Ya pa. Orang Sunda kalau ngomong fa, pa, pa. Makanya orang Jawa pun nggak mau kalah. Kalau a jadi apa? Robil ngalamin. Jadi semua suku itu punya keunikan masing-masing. Cuma kembalikan bahwa Al-Quran ini bukan suku Indonesia. Suku apa? Arab. Sama seperti Rasulullah membaca wadduha pakai A. Karena orang Quraisy bacanya A. Tapi kalau Bani Sa'ad wadduhe. Jadi kalau ngomong A itu Pak keluarnya, Pak. Ya. Wallaili idza saji ma waddaka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal ule. Itu bukan dari suku Betawi. Ape kan, bukan ape. Apa kita Betawi apa? Ape. Jadi, ini bacaan orang Betawi nih. Gimana kalau orang Palembang pakai O? Wadduhu walaili idza sajo. Kacau Al-Qur'an ini, Pak. Jadi dibolehkan hanya untuk dialek orang Arab. Jadi orang Palembang jangan ikut usul gitu kan. Saya kan dari Palembang, Ustaz. Ya. Ya jangan. Walal akhiratu khairul laka minal ulu. Ule sama ul aja ulu. Ya. Pernah Pak dulu saya ngajar di Bengkulu, ada orang, Ustaz, saya mau nanyu katanya pakai bahasa mereka itu. Pertamu. Kenapa Al-Quran kok ada bacaan begitu? Ragam bacaan. Saya jawab, lah kamu kenapa tadi ngomong pertamu? Mau nanya, nanyu ngomongnya. Ya itu dibolehkan, saya nggak nyalakan kamu. Itu memang sudah ada sebelum Al-Quran turun. Sebelum Nabi Muhammad lahir, dialek itu sudah terbentuk. Paham Pak ya? Itu. Jadi kita kalau ada yang baca wadduhi, nikmatin aja Pak. Walaupun di telinga kita nggak pernah dengar. Ya. Nah, kalau qiraat Kisai tak marbutoh kalau waqaf diimalahkan. Ya. Wailul likulli humazatil lumazih. Lumazih. Itu cuma Kisai. Qiraat Kisai. Tapi kalau dia tidak waqaf, dibaca biasa. Wailul likulli humazatil lumazih alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah
kalla la yumbadanna fil hutamih. Wa ma adri kamal hutamih narullahil muqadih allati tattali'u 'alal afidih innaha 'alaihim muqsadih fi umudim, bukan amadin, umudim mumaddadih. Nah, kalau ada perbedaan begitu jangan langsung salahkan, apalagi waktu sholat batal nggak sah. Itu kurang ilmu itu, Pak ya. Ya, oke. Oh ya, silakan. Sampai 6:30 ini luar biasa ini. Iya. Oke. Quran itu bukan untuk orang zaman dahulu saja, Pak. Sepakat, Pak ya? Jadi Al-Quran pun bisa kita pelajari. Ulama salaf zaman dulu nggak tahu tentang matahari. Tanyain Ibnu Katsir, Tobari, berapa suhu derajat panas matahari? Udah ditemukan belum zaman dulu, Pak? Belum tahu. Ada surat Asy-Syams. Asy-Syams apa artinya? Matahari. Panasnya matahari itu berapa Kelvin? Ada yang tahu nggak di sini, Pak? Belum. Ini salah satu kenapa kita perlu mempelajari Al-Quran. Ya, nih. Kalau Bapak searching di Google nanti, suhu permukaan panas matahari, Pak, 5.778 Kelvin. Ini, Pak, data yang ada. Ya. Ada surat Asy-Syams, artinya matahari. Allah sebut matahari 33 kali. Pertama kali di ayat 258 surat Al-Baqarah. Ini pertama kali disebut dari 33 kali. Terus ayat 1 surat 91. Surat Asy-Syams sendiri. Ya, Pak ya. Kalau kita hitung setelah ayat ini, permukaan itu kan di atas, Pak ya. Setelah ayat ini sampai ayat ini jumlahnya 5.778 ayat. Sesuai dengan panas permukaan matahari. Silahkan dicek nanti. Kalau nggak percaya hitung sendiri nanti, Pak, di sini. Ya mudah dihitung kok. Itulah dulu Ibnu Katsir nggak akan menemukan ini. Ada al-hadid. Apa al-hadid? Besi. Ya. Di surat Saba ayat 10, Nabi Daud dipermudah Allah untuk melunakkan besi. Pokok besi bagi Nabi Daud itu kayak gemblong. Kayak roti, ujel-ujel gitu, jadi pedang. Shit. Ujel jadi baju perang. Itu Nabi Daud. Kalau kita gimana, Pak? Harus pakai apa? Api. Harus pakai api, Pak. Nah, berapa derajat Celcius besi itu bisa meleleh? Ya. Jawabannya nih, Pak, 1.538 derajat Celcius. Silakan di searching di Google. Allah sebutkan pertama kali besi itu di surat ke-17 ayat 50. Ya. Sampai di surat ayat 10, di sini Allah katakan bahwa kami telah melunakkan besi untuk Nabi Daud. Berarti di ayat 10 ini, Pak. Kalau kita hitung dari ayat 50 sampai ayat 10, berapa jumlah ayatnya? 1.538 ayat juga sesuai dengan ini. Angka itu yang akan menjawabnya. Karena Al-Quran ada angka. Jadi kita pun dibolehkan untuk memperhatikan Al-Quran. Karena penafsiran orang zaman dulu pasti akan punya perbedaan. Ya. Sekarang di Indonesia ada mufassir, siapa namanya? Quraisy Shihab. Pasti punya pola pemikiran yang zaman dulu belum ditemukan. Ya. Disebut katakanlah nama hewan-hewan. Ada hewan lebah, ada semut, ada gajah, ya, ada nyamuk. Itu mereka kalau dicek ada kromosomnya, Pak, dalam ilmu biologi. Nah, mereka belum tahu, belum menemuin. Sekarang kita sebut, oh kromosomnya binatang ini berapa.
nanti ada hubungan dengan angka-angka Al-Quran. Itulah hebatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk satu generasi, dua generasi. Karena Al-Quran diabadikan sepanjang zaman. Sekarang ini, Al-Quran di sini, Pak. Kita ada di sini. Jalan terus, Pak, dia. Terus sampai ke sana, kita udah meninggal, dia tetap jalan terus ngikutin zamannya. Jadi nggak cukup untuk satu orang, dua orang yang menjabarkan Al-Quran. Ya. Bahkan sekarang ada suatu pemikiran dari Palestina, ya, bernama Ziyad Daud As-Silwadi. Ya. Ketika mengatakan bahwa di ayat kelima surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, Pak, ya. Apa artinya An-Nas di sini, Pak? Manusia. Bukan. Jadi An-Nas di ayat 5 bukan artinya manusia seperti qul a'udzu birabbin nas, itu manusia. Malikin nas, itu manusia. Ilahin nas, itu manusia. Minal jinnati wan nas, itu manusia. Kecuali di ayat 5. Ayat 5 ini aslinya ada ya-nya, Pak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi. Jadi nasi itu artinya orang yang lupa. Orang lupa. Dari kata nasiya yansa an-nasin. Jadi karena ayatnya itu berakhiran huruf sin, makanya huruf ya-nya pun dibuang. Jadi an-nas. Artinya bukan manusia, tapi di dalam dada atau hati orang yang lupa dari golongan jin dan manusia. Itu. An-nasi itu orang yang lupa. Nah, itu tidak ada di tafsir manapun yang klasik-klasik. Ini baru ditemukan sekarang, ya. Dan saya ikutin ini saya daripada yang lain. Karena lebih cocok, lebih cenderung ke sini saya. Ya, itu. Jadi sekali lagi, Quran ini bukan hanya untuk satu generasi saja, tapi untuk sepanjang zaman dan untuk semua manusia. Oke. Udah lebih dari syuruk ini, Pak. Udah duha ini. Udah lagi zuhur. Ya, Pak, ya. Insya Allah ada pertemuan satu kali lagi. Ya, semoga ya ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat, merupakan berkah dalam hidup kita dan dapat syafaatnya nanti di akhirat. Bapak, kalau ibu-ibu kalau ingin apa itu punya buku ini, silakan nanti kontak saya. Ini satu-satunya di Indonesia. Karena belum ada yang mengklaim punya jumlah kata dan jumlah huruf di Al-Quran. Dan kita punya semua, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya Bapak tertarik untuk mengkaji ilmu yang seperti kita kaji, ini salah satu medianya, salah satu alatnya di sini. Siapa tahu nanti bukan kita, mungkin anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita. Tapi perlu ada toolnya yang udah kita yang udah kita bukukan, ya. Semoga buku ini menjadi amal jariah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.